Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, ya, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang telah dilimpah curahkan pada kita semuanya, sehingga alhamdulillah di subuh hari ini Allah takdirkan kita kembali hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, setelah menjalankan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat subuh secara berjamaah. Semua itu tentu tidak terlepas dari hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua adalah hamba yang berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik, yang saleh, yang menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu tentu kita semua butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya doa yang sering sekali kita ulang-ulang setiap saat adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah doa setiap saat minimal 17 kali kita baca sehari semalam dalam sholat fardu minimal. Apalagi kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah, 17 kali minimal kita baca doa ini. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, kami menyembah, ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa itu tidak terlepas dari taufik dan hidayah Allah, pertolongan Allah. Maka jangan sampai muncul pada diri kita sifat-sifat ujub. Apa itu ujub? Merasa bangga, ya, merasa bangga dengan ibadahnya, seolah-olah ibadahnya itu hasil dari kemampuannya sendiri, kecerdasannya sendiri, ilmunya sendiri, tidak ada hubungannya dengan Allah. Ini tidak boleh. Itu namanya ujub. Dan ujub itu termasuk dosa, ya. Maka kita selalu bermohon kepada Allah agar kita ini termasuk di antara hambanya yang bertauhid dan beribadah hanya kepada Allah, dan kita juga senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah dan amal soleh tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada pembahasan kita dalam kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Kitab Tauhid Al-Muyassar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sejarah munculnya, sejarah terjadinya kesyirikan, perbuatan syirik, perbuatan dosa paling besar
ya, dan dosa yang tidak diampuni Allah jika kita mati dalam keadaan membawa atau melakukan perbuatan syirik dan belum sempat bertaubat. Ya, perbuatan dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah kalau kita mati meninggalkan dunia ini membawa dosa syirik dan belum bertaubat. Artinya kita belum meninggalkan perbuatan syirik itu, masih tetap dalam kondisi melakukan perbuatan syirik atau keyakinan syirik. Kita belum tinggalkan terus mati, maka itu dosanya tidak diampuni. Tapi kalau kita pernah melakukan perbuatan syirik, keyakinan syirik, terus kita bertaubat dengan cara kita menyesali perbuatan tersebut, kemudian kita tinggalkan dan berjanji, berazam, berikrar untuk tidak melakukannya lagi, maka insya Allah itulah taubat kita terhadap perbuatan syirik. Meninggal dalam kondisi itu, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ kuncinya. Nah, dari sejarah kita akan membuat sebuah konklusi, suatu kesimpulan bahwa dari sejarah yang kita baca, terjadinya perbuatan syirik di kalangan anak keturunan Adam ternyata tidak terlepas dari apa yang disebut dengan al-ghuluwu fiddin, berlebih-lebihan. Maka sifat berlebih-lebihan ini bahaya. Baik berlebih-lebihan dalam beramal atau berlebih-lebihan di dalam mengagungkan dan memuliakan seseorang. Saya ulangi, sifat berlebih-lebihan ini berbahaya. Berlebih-lebihan ketika kita beramal dan berlebih-lebihan ketika kita memuliakan atau mengagungkan orang saleh. Ya, kita lihat bagaimana umat Nabi Nuh tersesat, melakukan perbuatan syirik, tidak terlepas dari sikap berlebih-lebihan mengagungkan orang saleh. Bagaimana yang kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu. Begitu juga umatnya Nabi Musa, ya, al-ghulu. Begitu juga umat Nasrani, dan semua itu tidak terlepas dari tokoh-tokoh penyesat. Tokoh-tokoh penyesat. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian. Sebagus apapun ucapan seseorang, sesoleh apapun seseorang, sebagus apapun, sedalam apapun ilmunya seseorang, kita boleh menghormati, memuliakannya, tapi tidak boleh kemudian kita terlalu berlebih-lebihan. Apalagi kalau sifat pengagungan dan pemuliaan itu kemudian kita meninggalkan kaidah-kaidah yang Allah turunkan dalam kitabnya, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Ini kuncinya. Kita boleh takjub dengan seseorang yang ibadahnya Masya Allah, seseorang yang kebaikannya, kedermawanannya luar biasa. Kita boleh takjub. Tapi ketahuilah bahwa kita tidak boleh kemudian karena ketokohan seseorang, kebaikan seseorang, kemudian kita tinggalkan kaidah-kaidah yang Allah turunkan dalam kitabnya dan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Hati-hati, disinilah kuncinya. Terjadinya kesesatan di kalangan umat manusia itu tidak lepas dari hal ini, karena takjub dengan kebaikan seseorang, ya, sangat mengagungkan dan memuliakan seseorang, sehingga semua ucapannya, semua perintahnya, semua nasihatnya, semua diikuti. Tidak ada, apa istilahnya itu, tidak kemudian berhenti sejenak merenungkan, benar nggak ini ya? Kira-kira ini menurut Al-Quran, menurut wahyu Allah, benar nggak ya? Menurut ajaran Rasulullah, benar nggak ya?
Ya, makanya ketika melihat seseorang yang luar biasa dari sisi kebaikan, kesalehan, ibadah dan sebagainya, berhenti sejenak, mundur satu langkah, kemudian kita merenungkan, apakah semua ucapan orang ini benar, sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, sesuai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Di situ kuncinya. Ya, dari hasil kita lihat semua yang muncul kemudian, termasuk di kalangan umatnya, ya, Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, Bani Israel, umatnya Nabi Isa, ya, umatnya Nabi Musa kan muncul yang namanya Samiri, yang membuat patung sapi. Kenapa pada saat itu orang Bani Israel tidak kemudian merenung dulu, benar nggak yang dilakukan Samiri ini? Kenapa kita harus mengikuti dia? Begitu juga ketika muncul di kalangan umatnya Nabi Isa yang disebut dengan Paulus, Bulas kalau menurut bahasa Arabnya, Paulus atau Saulus. Kenapa umatnya Nabi Isa, kaum Nasrani, enggak mundur sejenak merenungkan, benar enggak ucapannya Paulus ini yang memunculkan Trinitas itu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang Syiah Bani Fatimiyah yang berkuasa di Mesir membuat amalan, mengarang-ngarang amalan, mengarang-ngarang ritual. Kenapa kaum muslimin yang ada di negeri itu tidak kemudian merenungkan, benar enggak ini? Apakah begini yang diajarkan Rasulullah? Ya. Begitu juga ketika muncul ajaran yang dikenal dengan at-tasawuf. At-tasawuf. Nanti kita akan sedikit menyinggung tentang tasawuf karena pertemuan lalu belum kita singgung. Kenapa ketika muncul tokoh-tokoh tasawuf, ya, orang-orang sufi, kemudian umat tidak kemudian merenungkan, benar enggak ucapannya tokoh ini, benar enggak ajarannya tokoh ini, sesuai enggak dengan Al-Quran, sesuai enggak dengan hadits-hadits Rasulullah SAW. Akhirnya karena mereka tidak kemudian mengambil perenungan yang mendalam, begitu saja mengikuti karena takjub dengan ketokohan seseorang, akhirnya mereka tersesat. Nah, itu pula yang harus kita waspadai. Kita harus hati-hati dalam segala sisi kehidupan kita, harus hati-hati. Tidak boleh terlalu mudah untuk mengikuti ucapan seseorang. Karena seorang ulama besar bernama Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala pernah berkata, kullu yu'khadhu, atau setiap orang bisa diambil perkataannya, ucapannya bisa diambil atau ditinggalkan, kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk makamnya Rasulullah SAW. Semua orang boleh diambil perkataannya atau boleh ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Ucapannya semuanya harus diambil, ucapannya semuanya harus diyakini, karena itu adalah kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dari beliau sallallahu alaihi wasallam, siapapun tidak boleh kemudian secara mutlak kita ambil ucapannya, ya, ambil nasihatnya dan sebagainya. Baik. Kita menyinggung sedikit berkaitan dengan kesesatan atau penyimpangan atau kesyirikan yang muncul di kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum muslimin. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyinggung sedikit bahwa terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadatha ala yadi syi'atil Fatimiyah, muncul dari tangan atau dari kalangan Syiah Bani Fatimiyah,
yang berkuasa di Mesir. Itu terjadi di luar atau setelah Al-Qurun Al-Mufaddalah. Dalam sejarah Islam ada istilah Al-Qurun Al-Mufaddalah. Kurun waktu zaman yang terbaik. Zaman yang terbaik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, beliau menyatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Siapa yang hidup di zaman Rasulullah? Siapa? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu adalah yang mengikuti mereka. Siapa yang mengikuti sahabat? Murid-muridnya sahabat? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, 2 kali. Kemudian setelah itu siapa yang mengikuti tabi'in? Namanya tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Para pengikut tabi'in, murid-muridnya tabi'in. 3 kurun mufaddalah. 3 kurun ini. Adapun setelah itu tidak ada jaminan. Makanya Syiah Fatimiyah yang berkuasa di Mesir tadi itu muncul abad keempat, 300 tahun setelah wafatnya Rasulullah, di luar dari Al-Qurunul Mufaddalah ini. Ya. Dan ulama-ulama besar itu hidup di kurun Mufaddalah ini. Ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada penyusun kitab-kitab hadis, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan seterusnya. Itu dalam Qur'an Al-Mufaddalah. Atau disebutkan dalam riwayat bahwa imam-imam besar walaupun tidak menjadi imam madhab itu hidup di kalangan atau di masa Al-Qurunul Mufaddalah ini. Adapun setelah itu tidak ada jaminan. Maka muncullah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, baik dari penyimpangan tauhid, penyimpangan ibadah dan lain-lain. Ya. Dan di negeri Irak, yaitu kota Basrah. Dulu kota Basrah itu termasuk kota yang penuh dengan, nah istilahnya itu banyak ulama yang di sana, hadir di sana. Namun di situ juga mulai terjadi penyimpangan. Ya, muncullah apa yang disebut dengan at-tasawuf. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita meneropong tentang tasawuf ini harus berhati-hati. Kenapa? Karena sebenarnya awal munculnya tasawuf itu sebenarnya ada niat baik dari tokoh-tokohnya. Ketika manusia sudah tenggelam dalam kehidupan hedonis, kehidupan duniawi, ya lupa dengan akhirat, ya sehingga mereka itu kosong dari ruh atau jiwa yang bersih, yang suci, yang murni. Manusia sudah mulai melakukan menjalani kehidupannya dengan kehidupan duniawi, kesenangan duniawi, lupa dengan akhirat. Maka orang-orang tadi, orang-orang baik, ya, yang ada kebersihan, kesucian hati, yang ingin akhirat, kemudian mereka menempuh suatu jalan, yakni meninggalkan kehidupan dunia. Meninggalkan kehidupan dunia, kemudian melakukan yang disebut dengan as-suluk. Ya, as-suluk itu adalah ritual-ritual atau tata cara untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka. Kemudian mereka menjalankan kehidupan dengan penuh keprihatinan. Ya, hidup miskin, berpakaian ala kadarnya, ya, banyak berpuasa, banyak menahan lapar dan sebagainya. Niatnya baik. Namun secara sesuai dengan apa realita pada masa itu, mulailah mereka
ketika berganti generasi, maka niat awal yang baik ini kemudian berubah. Niat awal ini kemudian berubah. Ditambah lagi mereka tidak berusaha menyandarkan keyakinan dan ibadah serta amal solehnya dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah SAW. Mereka lebih takjub, lebih senang mengikuti ucapan-ucapan, nasihat-nasihat, petuah-petuah, tokoh-tokoh mereka. Nah, disinilah mulai terjadi penyimpangan. Ya, ketika mereka hanya menyandarkan ya keyakinan mereka, ritual ibadah mereka dengan petunjuk mursyid, pimpinan, tokoh-tokoh, atau apa yang disebut dengan guru-guru mereka, sehingga mereka meninggalkan petunjuk yang datang dari Al-Quran. Itulah sebabnya para ahli sejarah mengatakan bahwa kata sufi itu diambil dari kata kain wol yang kain wol yang terbuat dari bulu domba atau bulu hewan, bulu domba, dibuat dari bulu domba, kain wol. Kemudian itulah mereka pakai, kain yang kasar, ya, dan itulah ciri khas mereka. Banyak menahan lapar. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sufi itu diambil dari kata sufah, yaitu mengikuti pola hidup para kaum muslimin yang hidup di emperan Masjid Nabawi. Tapi kalau ini kurang tepat, karena kalau dikatakan sufa itu berarti pengikutnya namanya sufi, bukan sufi. Padahal itu sod wawu fa. Kalau sufi itu sod wawu fa. Harusnya tidak dari kata sufa. Tapi yang lebih mendekati itu dari kata suf atau kain wol tadi itu. Nah, kemudian apa yang harus diwaspadai dari ajaran sufi ini adalah, pertama, ketika tokoh-tokoh mereka itu kemudian memberikan dan mengucapkan petuah-petuah, nasihat-nasihat yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Karena pada saat itu mulai muncul penyimpangan apa yang disebut dengan al-hulul atau hululiyah atau wihdatul wujud, ya, sebagaimana yang diyakini dan dipraktekkan oleh Al-Hallaj, wihdatul wujud, yaitu menyatunya Tuhan dengan hamba. Ya, kalau mungkin dalam istilah Jawa itu apa namanya? Manunggalin kawula lan Gusti. Ya, itu salah satu di antara ajaran tasawuf yang muncul pada saat itu, bahwa Allah itu, Rabb, Tuhan itu menyatu dengan hamba. Maka hamba itu ya Tuhan, Tuhan itu ya hamba. Dan ini tidak terlepas dari keyakinan-keyakinan yang sudah ada, yaitu dari keyakinan Nasara dan sebagainya. Jadi berkembangnya Islam meluas ke negeri-negeri yang dulunya bukan muslim, baik ke timur maupun ke barat, bersinggungan dengan budaya-budaya yang sebelumnya sudah ada, baik dari agama-agama Hindu, Buddha, Nasrani dan lainnya. Itu kemudian memunculkan keyakinan-keyakinan seperti itu yang keluar dari apa yang datang dari Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini berbahaya. Itulah sebabnya saya nasihatkan di awal tadi, pentingnya kita harus selalu kembali kepada apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan itulah yang menjadi pegangan pokok kita. Siapapun yang berbicara, apapun ucapannya, selalu ditimbang dengan ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kuncinya. Jangan sampai keluar dari sini. Maka ketika melihat orang begitu Masya Allah luar biasa, zuhud, abid, rajin ibadah,
ya, kemudian dermawan, suka memberi menolong orang, ya, maka pastikan dulu kalau dia menasihatkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, pastikan dulu sesuai enggak dengan ucapannya. Karena betapa banyak di antara kita hanya pasrah bongkoan kepada pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, ya, orang-orang saleh, ya, sehingga kita tidak berpikir jernih, ya, tidak berpikir jernih. Apa yang dikatakan orang saleh, manut saja, ikut saja. Apalagi kalau orang-orang saleh misalnya itu disandarkan pada mereka ucapan-ucapan, nanti dia akan menjadi pemberi syafaat di akhirat kelak. Dan ini banyak sekali terjadi penyimpangan dengan ucapan-ucapan seperti ini, ya. Oleh karena itulah, sekali lagi ini penting sekali kita belajar sejarah ini supaya kita tidak terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Baik, kita masuk ke suatu pembahasan yang baru, bab yang baru, ya, yaitu khuturatus syirki wa uqubatuhu, bahaya syirik dan dampak atau akibatnya. Bahaya syirik, dampak atau akibatnya. Ya, perhatikan dalam bab ini, bab yang penting, karena orang-orang yang tidak faham tentang keburukan, dampak buruk atau akibat dari perbuatan syirik, boleh jadi dia bermudah-mudahan, oh nggak apa-apa, ini kan sudah umum, ini nggak apa-apa, ini kan sudah biasa di tengah masyarakat. Hati-hati Pak, ya. Bisa jadi perkara tersebut kita anggap biasa, hal yang lumrah. Tapi menurut kaidah-kaidah syariat, menurut apa yang Allah turunkan berupa petunjuk, berupa bimbingan dan pedoman untuk berakidah, beribadah, beramal saleh, ternyata itu adalah sesuatu yang bahaya. Ya, sangat berbahaya. Termasuk diantaranya adalah kesyirikan. Annallaha la yaghfiru, yang pertama, annallaha la yaghfiruhu idza mata sahibuhu wa lam yatub minhu. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengampuni dosa pelakunya, yaitu pelaku syirik, apabila meninggal dunia di atas perbuatan syirik tersebut dan walam yatub minhu, belum bertaubat darinya, belum bertaubat darinya. Ya, apa artinya? Tidak akan mengampuni dosa-dosanya atau dosa syiriknya itu. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ad-dalilu qauluhu ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 48. Ya, An-Nisa ayat 48. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Perhatikan baik-baik. Ayat ini sangat penting, bahwa dosa besar yang paling besar adalah syirik. Tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubatan nasuha. Ya, siapa yang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik dan belum bertaubat, tidak ada ampunan baginya. Hati-hati Pak. Ya, jadi ini jelas-jelas dengan tegas Allah menyatakan tidak ada ampunan baginya, yaitu pelaku syirik. Adapun dosa-dosa yang lain bisa saja diampuni oleh Allah kalau Allah berkehendak. Ya, maka di sini dikatakan wa may yusyrik billahi, maka barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar.
Ya, dosa yang sangat besar. Maka hati-hati. Saya sering menasihatkan di saat-saat seperti ini, ketika kaum muslimin jauh dari petunjuk Allah, kadang-kadang kita bermudah-mudahan, oh ini kan budaya. Contoh, melarung sesajen di laut. Apa namanya Pak yang di laut sana? Apa? Nyadran apa? Ya, nyadran. Membawa hewan, ya, kemudian di atas perahu terus ini dengan niat dan tujuan satu, supaya hasil lautnya melimpah, atau untuk supaya terhindar dari musibah, dari dan macam-macam. Hati-hati Pak, karena itu dibesar-besarkan oleh pemerintah. Kadang-kadang dibesar-besarkan oleh pemerintah. Ini kan budaya yang harus dilestarikan. Bagi orang-orang yang tidak berpikir Islamnya, tauhidnya, yo nggak apa-apa, budaya kok. Padahal itu ada unsur syirik di dalamnya. Ya, keyakinan, pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu penguasa laut dan lain sebagainya. Menggantungkan rezekinya, keselamatannya, perlindungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini terjadi Pak di kampung saya sana begitu. Tak apa banyak kegiatan-kegiatan yang Masya Allah. Karena memang dulu bangsa kita ini, nenek moyang kita ini kan dari paganisme, animisme, dinamisme, pengagungan terhadap alam, tempat-tempat yang dianggap keramat, simbau rekso dan sebagainya. Nah, itulah kemudian datanglah Islam. Belum lagi kuat kokoh Islamnya kaum muslimin, ya, maka kadangkala tauhid yang seharusnya kita yakini itu kemudian menjadi rancu, ya, menjadi rancu. Kemudian yang kedua, ya, bahaya syirik itu adalah sahibuhu kharijum min millatil Islam halalud dami wal mali. Ya, orang-orang yang berbuat syirik, pelakunya keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Artinya tidak sah Islamnya. Walaupun dia masih bersyahadat, walaupun dia masih melakukan aktivitas sebagai seorang muslim, tapi kalau dia melakukan perbuatan syirik, ya, atau meyakini keyakinan syirik, maka halalud dami wal mali, halal darah dan hartanya. Artinya boleh diperangi. Diperangi oleh siapa? Diperangi oleh penguasa, bukan orang per orang, Pak. Jangan salah paham. Oh, ada orang berlaku syirik, kita ini sebagai seorang, kita perangi dia, kita serang dia, kita tidak boleh. Itu haknya penguasa. Yang boleh untuk kemudian memerangi mereka adalah para penguasa, bukan kita orang per orang. Jangan sampai salah paham. Ya, kita habisi mereka, kita tidak boleh. Tidak boleh. Ya, itu murni haknya sultan, ya, para penguasa. Makanya di negeri-negeri Islam, ya, yang menerapkan syariat Islam, maka orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini dinasehati, diajari yang benar, ya, didakwahi, diajari, ya. Kalau misalnya dia bertaubat, berhenti dari syiriknya, ya selesai. Ya, tapi kalau dia tetap melanjutkan dan menyebarkan perbuatan syiriknya, itulah kemudian diperangi oleh para penguasa. Ya, jadi bukan tiba-tiba ada orang berbuat syirik kemudian diserang, enggak, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Mana dalilnya? Qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, fa idzan salakhal ashhurul hurum
faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum. Dan apabila telah selesai bulan-bulan haram itu, maka perangilah mereka orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, tangkaplah mereka dan kepunglah mereka. Sekali lagi catatannya, yang melakukan ini adalah penguasa kaum muslimin, bukan orang per orang, ya, dan juga bukan ormas, bukan. Ini bukan bukan wewenangnya ormas, ini wewenangnya penguasa kaum muslimin, ya, penguasa kaum muslimin. Terus bagaimana Ustadz kalau penguasa sendiri mendiamkan, bahkan menghidupkan keyakinan dan ritual syirik? Ya, kita punya kewajiban untuk menasehati penguasa, memberikan masukan kepada mereka bahwa ini tidak boleh. Dan syirik itu Bapak Ibu sekalian mengundang kemurkaan Allah, mengundang kemurkaan Allah. Jangan dikira itu hal yang mudah dan hal-hal yang sepele, tidak. Syirik itu mengundang kemurkaan Allah. Makanya ada orang menduga, kenapa kok di setiap akhir tahun kok sering terjadi musibah, bencana, malapetaka? Ya sangat boleh jadi karena pada akhir tahun itu terjadi banyak kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah dengan terang-terangan, menyembah Yesus, menyembah Nabi Isa, ya, dengan terang-terangan. Boleh jadi salah satu di antara faktornya adalah karena itu Allah murka dengan begitu banyak kejadian-kejadian yang sudah berlalu, ya, tsunami dan seterusnya, ya, terjadi gempa bumi, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Bisa jadi itu adalah salah satu di antara cara Allah mengingatkan kita, ya, manusia, banyaknya perbuatan syirik. Begitu juga di suatu negeri, ya, di suatu negeri kalau kesyirikan, kemaksiatan sudah merajalela, itu bisa saja menjadi jalan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala berupa adab, ya, bencana, malapetaka dan yang lainnya. Maka kita harus berhati-hati. Sehingga kalau terjadi demikian, kesyirikan yang nampak, yang bisa kita lakukan adalah menasehati penguasa, ya, menasehati mereka, ya, bahwa hal-hal seperti ini adalah bahaya dan bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, dampak buruk dari perbuatan syirik itu adalah annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu minal musyriki, tidak menerima dari orang-orang musyrik itu amalan mereka, ibadah dan amal saleh mereka tidak diterima, Pak. Ya, tidak diterima. Jadi yang namanya perbuatan syirik itu menghapuskan amalan. Ustaz, masa tidak diterima? Kita lo sudah menyumbang jutaan, miliaran. Kita lo sudah sholat setiap hari. Kita lo sudah melaksanakan ibadah haji, umroh berulang-ulang. Masa tidak diterima? Nah, ini bukan perasaan, Pak. Bukan perasaan, bukan pemikiran kita. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan demikian. Ya. Wa ma amilahu, dari apa-apa yang wa ma amilahu min amalin, dari apa-apa yang dia amalkan. Amal-amal saleh, perbuatan baik, ibadah yang dia kerjakan. Sabiqatin, yang telah berlalu. Ya. Takunu haba'an manthura, dan amal-amalnya itu akan menjadi debu yang berterbangan, debu yang berhamburan. Artinya apa? Ya, tak ada bekasnya. Ibarat debu ditiup angin itu nggak ada, habis. Ya, insyaallah. Coba kita renungkan, ya. Kita banyak melakukan ibadah, amal saleh, tapi ternyata kalau pada saat yang sama kita melakukan perbuatan syirik,
ternyata itu tidak direken, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Ingat-ingat surat Al-Furqan ayat 23. Al-Furqan ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan kami tampakkan, kami tunjukkan segala amal yang telah mereka kerjakan. Jadi nanti di akhirat, Pak, nanti di akhirat ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan semua ibadah, amal saleh ataupun amalan-amalan kita selama hidup di dunia, perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku, aktivitas kita di dunia itu ditampakkan semuanya. Nah, orang yang sudah lihat mungkin, oh ini sholatku Masya Allah, oh ini puasaku, ini hajiku, ini sodakohku Masya Allah, yes, ditampakkan pada mereka. Namun kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faja'alnahu haba'an manthura, namun kami jadikan amalan-amalan yang banyak tersebut seperti debu yang berhamburan, habis. Ya. Dipertegas oleh ayat yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika, dan sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, pada Rasulullah SAW, sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada rasul-rasul sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, jika engkau melakukan perbuatan syirik maka akan hapuslah amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau nanti termasuk orang-orang yang rugi. Coba lihat, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dia melakukan perbuatan syirik, maka semua amalnya Rasulullah akan hilang. Konon lagi kita, apalagi kita, bukan Rasul, bukan Nabi. Jangankan kita, Rasulullah dan Rasul-Rasul sebelumnya ketika melakukan perbuatan syirik, maka layah batonna amaluka, akan terhapuslah amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena selama hidupnya di dunia sudah menyangka beribadah, beramal saleh, ya, melakukan berbagai macam aktivitas yang dia sangka nanti dia akan dapatkan pahalanya di akhirat. Ternyata tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lebih diperkuat lagi dengan surat Al-An'am ayat 88. Al-An'am 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu mempersekutukan Allah, ya ini berbuat syirik, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian, ya Allah, kita selalu belajar agama ini salah satu tujuannya supaya kita bisa mendeteksi, memverifikasi, ya, mengetahui mana-mana perbuatan yang mengandung kesyirikan. Kita jauhi sejauh-jauhnya. Ya, mana-mana aktivitas, keyakinan-keyakinan yang di situ ternyata adalah perbuatan syirik, maka kita akan tinggalkan. Nanti pembahasan-pembahasan selanjutnya, Pak, dalam kitab yang sama itu akan kita bahas. Mana-mana saja perbuatan-perbuatan yang menurut kaidah syariat Al-Quran dan Sunnah yang termasuk perbuatan-perbuatan syirik, supaya kita bisa menjauhi dan menghindarinya. Kalau pernah kita lakukan, kita bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, anna dukhulal jannata alaihi haramun, bahwasannya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut
diharamkan baginya surga. Artinya tidak mungkin bisa masuk surga. Wa huwa mukhalladun fi naril jahim, dan akan dikekalkan di dalam neraka. La haula wala quwata illa billah. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72. Annahu, bahwa sesungguhnya may yusyrik billahi, barang siapa yang mempersekutukan Allah, yakni melakukan perbuatan syirik, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh benar-benar diharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim itu atau pelaku syirik itu seorang penolong pun. Tidak bisa ditolong, Pak. Ya. Karena Allah paling benci disekutukan. Allah itu paling tidak suka disekutukan. Ya, perhatikan, Allah paling benci, paling tidak suka itu disekutukan. Allah paling benci perbuatan syirik. Ya. Karena hanya Allah lah yang menciptakan seluruh alam raya ini. Allah yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan kita, memberikan kenikmatan-kenikmatan. Begini kita menyembah Tuhan yang lain, atau kita melakukan peribadatan kepada oknum yang lain, bukan hanya kepada Allah. Padahal Allah lah yang telah memberikan seluruh fasilitas yang kita nikmati dalam hidup ini. Ya, makanya Allah sangat benci perbuatan syirik. Kemudian itulah tadi 4 hal yang disebutkan oleh beliau penulis kitab ini tentang bahaya syirik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan ini, dan Allah melindungi kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dan siapapun yang kita sayangi, siapapun yang kita cintai dari perbuatan-perbuatan syirik ini. Saya kira itu yang kita bahas di kesempatan ini. Masalah bukan dari perasaan dan pikiran saya, tapi kita berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan lagi tolong disimpan, nanti kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.